Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Gokil, Coach Sintayong dianggap mampu menaikkan perekonomian negara. Kok bisa? Enak banget Sintayong disuapin mulu sama Erick Thohir sama pemerintah Indonesia. Terus-terusan dikasih hal spesial kayak gini tuh bisa membuat pelatih-pelatih Indonesia sakit hati nantinya. Ya kira-kira kayak gitulah nanti kata-kata yang terlontar dari para lokal pret, Bung Toel dan kawan-kawan untuk mengkritik Coach Sintayong. Hari ini Coach Sintayong sudah berada di Jakarta, sudah berada di Indonesia, dan langsung mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, mendapatkan Golden Visa. Nah, Golden Visa itu apa? Ini gue dapet sih salah satu penjelasannya tadi dari Google. Jadi memang ketentuan Golden Visa ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2003. Artinya ini peraturan baru ya. Dan ada juga di Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023 lalu menjadi landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa. Artinya emang pemberian visa ini adalah kebijakan undang-undang baru yang sebenarnya ditunjukkan untuk penanam modal, baik itu korporasi, perusahaan, ataupun perorangan yang merupakan orang asing. Jadi pemberian Golden Visa ini sebenarnya untuk penanaman modal, korporasi maupun perorangan. Nah, yang bisa mendapatkan visa ini tuh kalau di sini ditulis diperuntukkan untuk orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Dan Coach Sintayong menjadi orang pertama yang menerima Golden Visa setelah peraturan perundang-undangan tahun 2023 tadi diterbitkan gitu. Kalau melihat dari definisi tadi, ya bisa kita simpulkan bahwa Coach Sintayong ini merupakan orang asing yang berkualitas, yang berpengaruh juga dong terhadap perekonomian negara. Karena kan kalau sesuai undang-undangnya kayak gitu kan. Ya mungkin dengan meningkatnya prestasi timnas di bawah Sintayong, ya bisa jadi meningkatkan perekonomian negara. Karena ya misalnya ada pertandingan bola, UMKM terangkat. Terus misalnya kita bisa melangkah jauh di level kompetisi internasional, jadi negara Indonesia lebih terkenal. Mengangkat ranking Indonesia di ranking FIFA, membuat timnas-timnas negara Eropa maupun negara Amerika Latin yang rankingnya tinggi-tinggi datang ke Indonesia, itu kan bisa mengangkat perekonomian Indonesia juga gitu kan. Jadi gue sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan ini Bapak Jokowi yang memberikan Golden Visa kepada Coach Sintayong, karena banyak banget kemudahan dan benefit yang akan diterima Coach Sintayong selama melatih di timnas Indonesia sampai tahun 2027. Karena kalau gue baca tadi di web dari salah satu imigrasi, pemegang Golden Visa ini nggak perlu mengurus kitas bolak-balik. Kitas itu izin tinggal terbatas. Jadi kalau nggak punya Golden Visa, setiap orang asing yang bekerja di Indonesia itu harus punya izin tinggal terbatas dan izinnya bekerja. Nah, karena udah dapat Golden Visa ini, benefitnya adalah nggak perlu bolak-balik mengurus. Ya mungkin lebih panjang misalnya masa berlaku kitasnya atau seperti apa, kita juga kurang paham sih. Tapi mungkin pemerintah berpikir bahwa kalau misalkan Sintayong ini terus bolak-balik Korea, Indonesia, maka dia tidak akan fokus untuk mengurus timnas begitu. Sedangkan target yang diberikan oleh PSSI buat Coach STY ini ya sangat berat begitu, harus masuk ke 100 besar peringkat FIFA. Nah, dengan diberikannya Golden Visa ini buat STY, ya kita tentunya berharap juga bahwa timnas di bawah STY ini akan semakin berjaya lagi, ya bisa tembus 100 besar peringkat FIFA, dan kalau bisa bermain di Piala Dunia atau ya ronde keempat lah ya setidaknya. Karena kita lihat timnas di bawahnya STY ini ada perubahan yang cukup luar biasa, ada kemajuan yang cukup luar biasa. Walaupun di bawah STY timnas Indonesia senior belum satu kali pun untuk meraih trofi, tetapi kita harus bisa melihat dari sisi lain lagi bahwa peringkat FIFA Indonesia itu naik drastis sampai ke peringkat 133 kalau tidak salah. Nah, menurut saya itu satu prestasi, dan dengan adanya STY melatih Indonesia, masyarakat yang awam sepak bola justru
lebih cinta dengan sepak bola Indonesia, sering menunggu kapan sih timnas bermain begitu. Harus ditonton timnas ini karena semakin menarik permainannya. Itu tidak terlepas juga dari campur tangannya STY begitu teman-teman. Nah nih lihat nih, untuk kalian yang para haters ya Sintayong, Presiden Jokowi saja sampai memberikan golden visa kepada Sintayong secara langsung ya, eksklusif loh. Itu berarti menandakan apa? Presiden Jokowi mengapresiasi namanya Sintayong dalam sepak bola Indonesia khususnya. Di antaranya lain adalah timnas yang pastinya guys. Dan Sintayong juga merupakan salah satu pelatih terlama di timnas Indonesia sebelum Tony Pojinak ya, di tahun 1954 sampai 1963, 9 tahun waktu itu Pojinak. Dan kita sebenarnya harus juga nih mengapresiasi Sintayong, bukan malah meributkan prestasi-prestasi yang harus digelar juara. Prestasi itu bukan karena juara saja guys, tapi juga dilihat dari tolak ukurnya Sintayong mengangkat performa timnas saat ini dari 179 mencapai 133 rank di dunia untuk timnas Indonesia. Stop ya, kalian boleh mengkritisi tapi yang sewajarnya aja. Kalau memang harus yang kita kritisi, ya kita kritisi. Namun jika memang kritis itu menjurus menghujat, lebih baik jangan guys. Nah, jangan sampai haters ini lihat, jangan sampai yang tukang kritik itu lihat, nanti mereka bilang wah enak sekali Sintayong ini dapat kemudahan dari pemerintah, tetapi prestasinya tidak ada. Pasti nanti haters akan bilang begitu. Percaya saja, mungkin 1 atau 2 hari ke depan nanti haters akan bilang seperti itu teman-teman. Karena ya mereka tidak bisa tiru STY begitu, mereka tidak bisa sama kayak STY begitu ya. Belgia namanya keren, pernah peringkat 1 FIFA, tapi nggak ada apa-apanya karena nggak. Nah itu dia bedanya bang, pemikiran orang maju sama orang kolot bang. Kalau Belgia walaupun dulu dia peringkat 1 nggak dapat trofi Piala Dunia apa Euro, tapi paling tidak pemain-pemain mereka itu semuanya saat itu main di klub-klub besar semua bang, main di liga top-top Eropa semua pemain-pemainnya. Jadi mereka nggak ngurusin piala-piala ciki, piala-piala apa. Yang penting mereka ngurusin serius di total di Euro sama Piala World Cup kan. Jadi lihat aja sekarang gimana mereka pemain-pemainnya. Paling tidak kalau misalnya dengan PSSI yang sekarang, mereka kan berpikirnya begitu bang. Kalau kita main di Piala Asia terus menerus World Cup terus menerus, kita misalnya nanti masuk kan, banyak squad talent tuh yang ngincar pemain-pemain kita jadi main di luar. Jadi pemain kita juga makmur gitu loh. Sekarang setuju. Pertanyaannya gini dah, kalau pemain Indonesia siapa sih yang punya Bugatti, siapa sih yang punya Rolls Royce? Nggak ada kan? Karena nggak ada pemain-pemain kita yang main di liga luar, di liga-liga Eropa bang. Mainnya semua kan semua di liga Indonesia. Siapa sih pemain kita yang ada diincar liga-liga Eropa? Nggak ada kan dari dulu. Karena apa? Kita selalu pemikirnya AFF. Apapun makanannya, minumnya tetap AFF. Itu aja terus bang. Orang udah bener kok fokusnya ngambil Piala Asia sama World Cup aja ngapa. Lagian AFF nanti kan klub-klub yang di Serie A macam-macam JIJS kan nggak bolehin juga main bang. Ngapain terlalu serius-serius banget di AFF? Kasih aja pemain muda itu di AFF itu. Abang ini selalu aja AFF. Udah bener jalur kita itu rutin main di Piala Asia. Ini kita di ronde 3 juga masuk World Cup. Gitu aja bang, itu aja yang diiniin. Gak usah terlalu AFF aja terus. Itu hanya katak dalam tempurung bang. Hanya abang aja itu yang senang AFF itu. Dan kolega-kolega teman-teman abang dan pemain-pemain nasional dulu beberapa tuh kayaknya ada sih, beberapa itu masih pengen banget AFF. Kalau kita yang udah terbuka ini, yang dibikin sama Pak Erik ini udah bener pak bang. Piala Asia aja kita rutin, World Cup kita masuk terus ronde 3, mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia. Banyak squad talent yang masuk, banyak yang pengen yang ngelirik pemain kita, jadi pemain kita juga makmur gitu bermain sepak bolanya, ada duit. Kalau sekarang berapa orang sih bang pemain timnas yang punya duit bang? Jadi menurut saya begini, Piala AFF ini tidak penting sama sekali. Oke sudah, kita hanya mau dapat trofinya saja supaya dapat pengakuan. Tapi secara kalender FIFA itu kan tidak dihitung itu. Percuma bikin apa? Bikin capek-capek diri di sana. Artinya kalau kita ikut itu, kita hanya cuma mau bermegah-megahan, kasih tunjuk power bahwa ini Indonesia dan harus dapat trofi gitu. Sebenarnya tidak penting. Nah, yang penting menurut saya itu kita lihat yang lebih besar dari sekedar Piala AFF. Contoh seperti Piala Dunia 1, kemudian yang kedua itu Piala Asia. Nah, di tahun 2027 nanti Indonesia sudah akan main otomatis di Piala Asia. Dan Indonesia kalau misalkan lolos ke ronde keempat, kemudian bisa jadi juara grup dan main di
Piala Dunia, saya pikir pemain-pemain Indonesia yang bermain di timnas saat ini, ya mereka punya kesempatan untuk bermain di liga-liga top Eropa. Karena pasti pelatih-pelatih dari luar atau Scott Thailand yang dari luar itu pasti akan melihat ternyata ada bakat di Indonesia. Jadi saya tidak merasa heran ketika Erick Thohir meminta Coach Sintayong itu untuk bawa timnas Indonesia ini peringkatnya harus masuk 100 besar. Kenapa harus 100 besar? Supaya pemain-pemain kita yang ada main di timnas ini bisa dilirik oleh liga-liga top Eropa, Scott Thailand yang ada di sana. Bagaimana Scott Thailand yang di sana mau melirik pemain-pemain kita, sedangkan peringkat FIFA kita itu jauh dari harapan. Ya, setidaknya kita harus bermain ada di 100 besar gitu, supaya kita bisa mengalahkan negara-negara yang ada di ASEAN dulu begitu. Ya walaupun kita belum meraih trofi, ya menurut saya trofi itu bonus, tetapi kembali lagi kita harus bisa membuat satu tim seperti Indonesia ini, yaitu menjadi satu tim yang luar biasa, yang bisa bermain secara terbuka, bisa menyajikan kepada penonton permainan-permainan yang menarik. Menurut saya itu sudah sesuatu sekali, luar biasa sekali begitu, daripada hanya kita sekedar berbicara soal trofi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Detik-detik tolol dikatain tolol. Tapi Tintin lebih humanis. Ada apa nih? Ada apa? Masuk tuh. Siapa ya? Bukannya lo yang itu nggak suka sama Sintayong naturalisasi? Kok nggak suka? Blocking om. Bukannya lo yang suka sama Sintayong? Duduk om. Oh ya, kenapa? Tololnya dong, tolol gitu. Oh, siapa? Kok ke situ? Sintayong. Ya ini mungkin mereka sekedar bercanda saja, jadi tidak betul ini dibilang Towel itu tolol gitu. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Towel ini ya mungkin itu untuk membangun motivasi Coach Sintayong saja. Jadi kalau saya berpikir bahwa kritikan Towel ini untuk membuat STY ini semakin tajam lagi dalam menangani timnas begitu. Jadi ya kalaupun dia menghujat STY, dia mengkritik STY dengan membabi buta dengan cara-caranya dia, menurut saya kritikan-kritikan Bung Towel ini untuk membuat STY semakin baik lagi setiap harinya ketika dia menangani timnas Indonesia ini. Ya, walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia ya sangat tidak suka dengan Towel gitu. Tapi kita juga harus berpikir positif bahwa Towel ini punya kritikan. Towel ini punya kritikan ya mungkin untuk membangun STY ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, berarti itu juga akan mengubah komposisi pemain dong Bang? Nggak terlalu banyak sih. Dari kemarin pun cenderung di belakang banyak pemain belakang, numpuk lah pemain belakang. Komposisinya akan 5 di belakang plus ada 1 yang jadi backup, jadi 6-3-1 lah kalau mau dihitung-hitung. Sorry, 5-1-2-1. 5-1-2-1 artinya kalau prediksi Bung Gowa sepertinya akan parkir bus gitu ya. 5-1-2-1. Kau belajar di mana? Bung Towel. Coba kau hitung dulu, kau ngerti nggak formasi sepak bola? 5-1-2-1. 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9 tambah kiper 10. Jadi maksud kau Indonesia main dengan 10 pemain lawan Jepang. Itulah kan, karena kau otakmu udah terisi semua dengan kebencian sama Coach Sintayong. Akhirnya apa yang kau katakan soal-soal taktik timnas, soal-soal yang menyangkut dengan Sintayong, itu udah diresapi dengan kebencian, makanya kau blunder. Kau itu pengamat bola yang udah bertahun-tahun loh, berpuluh tahun kau berkecimpung di bola. Masa formasi kau bisa salah nyebut 5-1-2-1? Karena kau udah terlalu benci sama Sintayong. Sadarlah kau, Bung Towel, kasihan kali aku nengok kau. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia untuk persepak bolaan tanah air ini teman-teman. Jadi kalau kita berbicara soal persepak bolaan tanah air, menurut saya persepak bolaan kita Indonesia ya setidaknya lebih bagus era sekarang daripada ya era-era sebelumnya. Karena menurut saya apa sih tolak ukurnya sehingga bisa dikatakan bahwa lebih enak sekarang daripada dulu. Karena begini, sekarang kita melihat timnas Indonesia itu lebih berwarna permainannya.
lebih menarik untuk ditonton. Ya, saya tidak akan bosan-bosan berbicara soal ini. Memang lebih menarik untuk ditonton permainan timnas yang sekarang. Kemudian mereka juga tidak mementingkan skill individu, tetapi secara permainan tim gitu. Nah, itu yang membuat saya bilang bahwa timnas sekarang ini lebih menarik dan berwarna gitu. Lebih menarik lah untuk ditonton dan ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat Indonesia. Kapan sih timnas bermain gitu? Dan kalau misalkan bermain, kalau kalah, masyarakat sekarang bilang, loh kok kalah ya, padahal lawan tim yang ini gitu. Karena apa? Kita melihat bahwa timnas Indonesia yang sekarang itu kuat begitu, ada harapan untuk bermain begitu. Ketika mereka lawan negara yang ya kalau boleh dikatakan jauh di atas kita masih bilang ini bisa dikalahkan, ini gampang ini. Padahal walaupun ya sebentar Indonesia kalah, tetapi secara permainan Indonesia bisa mengalahkan atau mengimbangi permainan dari negara-negara yang sedikit di atas Indonesia. Jadi menurut saya sepak bola Indonesia di bawah STY dan pemain-pemain yang ada sekarang itu sudah sangat luar biasa dan wajib kita dukung, pantas untuk didukung ya. Tidak punya alasan untuk mengkritik. Ya bolehlah, silakan yang mau mengkritik silakan mengkritik. Ya, bukan berarti Sintayong dan tim yang sekarang itu sudah sempurna. Masih punya banyak kekurangan, tetapi kita tidak bisa berpatokan hanya dengan kekurangan itu. Kita juga harus bisa melihat bahwa mereka punya kelebihan, mereka pernah menang, tidak selalu kalah. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa di video-video berikutnya. Hormat.